Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Joyce Ajalia, berasal dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat mengenai pers. Ini merupakan tugas dari mata kuliah jurnalistik. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu pers. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Media yang digunakan oleh pers dapat berupa media cetak, media elektronik, atau segala jenis saluran yang tersedia. Pers Indonesia dimulai sejak dibentuknya Kantor Berita Antara, didirikan pada tanggal 13 Desember 1937. Pers telah berkembang jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Pers bahkan digunakan pada pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Pada dasarnya, sejarah pers di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni yang pertama berlangsung antara tahun 1745 dan yang kedua 1745 sampai dengan 1854, dan yang kedua berlangsung antara tahun 1854 hingga kebangkitan nasional atau 1908. Pada babak ini dimulai saat Indonesia masih dalam keadaan terjajah oleh kolonialisme Belanda. Pada masa itu, surat kabar masih mutlak dikuasai oleh orang-orang Eropa dan hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Sementara itu, pada babak kedua mulai bermunculan surat kabar dalam bahasa Jawa dan Melayu. Pada mulanya, surat kabar dengan bahasa pra-Indonesia ini masih dipimpin oleh orang-orang dari peranakan Eropa. Namun menjelang kebangkitan nasional, para pekerja pers, terutama para redakturnya, mulai banyak berasal dari peranakan Tionghoa dan Indonesia. Selain dibagi menjadi dua babak, pers juga dibagi lagi dalam 6 periode zaman. Yang pertama yaitu zaman Belanda, zaman Jepang, kemudian zaman kemerdekaan, yang keempat zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan yang terakhir zaman Reformasi. Yang pertama, zaman Belanda. Seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia pers di Indonesia diawali sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1744, percobaan pertama untuk menerbitkan media massa diawali dengan terbitnya surat kabar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Batavia's Nieuws. Kemudian pada tahun 1828, Java's Courant diterbitkan di Batavia sekarang atau kita sebut Jakarta, dan memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari aktivitas-aktivitas harian di Eropa. Kemudian pada tahun 1885, di seluruh daerah yang dikuasai oleh Belanda telah terbit sekitar 16 surat kabar dalam bahasa Belanda dan 12 surat kabar dalam bahasa Melayu. Dengan adanya surat kabar, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia mulai memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan. Namun hal ini dihambat oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang berisi pasal-pasal ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan pemusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Belanda, sekutu atau kelompok penduduk Belanda. Kemudian yang kedua, zaman Jepang. Saat Jepang memasuki dan menguasai Indonesia, surat kabar yang beredar di Indonesia pelan-pelan diambil alih oleh Jepang. Salah satunya adalah dengan menyatukan beberapa surat kabar untuk mempermudah dan memperketat pengawasan pemerintahan Jepang terhadap isi surat kabar. Konten surat kabar itu pun
kemudian dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk memuji-muji pemerintahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang, pers di Indonesia sama sekali tidak memiliki ruang kebebasan. Salah satu surat kabar yang diizinkan terbit pada masa itu adalah Cahaya. Surat kabar ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan diterbitkan di Bandung. Meskipun terbit dan beredar di Indonesia, surat kabar ini memberitakan segala kondisi yang terjadi di Jepang. Kemudian yang ketiga, zaman kemerdekaan. Ketika pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai propaganda pencitraan pemerintah, Indonesia juga melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Suradi sebagai tokoh pers yang menerbitkan surat kabar berita Indonesia melakukan propaganda agar rakyat berdatangan pada rapat raksasa Ikada pada 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Kemudian pada zaman Orde Lama, pers pada zaman Orde Lama terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode demokrasi liberal dan periode demokrasi terpimpin. Pers pada masa demokrasi liberal merupakan suatu masa di mana pers di Indonesia mengalami kebebasan yang begitu besar. Pers pada masa ini umumnya mewakili aliran-aliran politik yang banyak bertentangan, bahkan disalahgunakan untuk menebar fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga tanpa memikirkan ukuran sopan santun dan tata krama. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 yang membuat Indonesia memasuki sebuah era baru, yaitu era demokrasi terpimpin. Pada era ini terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Persyaratan untuk mendapatkan surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat hingga kemudian para buruh dan pegawai surat kabar banyak melakukan slowdown atau mogok secara halus. Kemudian yang kelima yaitu zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru dilahirkan istilah pers Pancasila, yaitu pers di Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, serta sebagai penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Kemudian yang terakhir yaitu zaman reformasi. Setelah melewati berbagai periode zaman, reformasi merupakan masa pencerahan terhadap kebebasan pers setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden. Banyak media massa yang muncul dan PWI bukan lagi satu-satunya organisasi profesi. Kalangan pers kembali bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hingga kini kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Walaupun banyak kegiatan jurnalisme yang melanggar kode etik, namun hingga kini masih menimbulkan kontroversi di masyarakat. Baiklah, itu tadi sedikit sejarah singkat tentang pers yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.